Tapi tabayun yang seperti apa dulu nih Gus yang perlu ditonjolkan untuk mencapai islah? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di perspektifnya Roy Sam sendiri, katanya sudah dipanggil 4 kali Gus Yahya. Dan itu katanya tabayun, walaupun jatuhnya seperti kalau dari kubunya Gus Yahya bilang kan seperti penghakiman. Ini kamu bersalahnya ini aja gitu kan, bukan tabayun ketemunya gitu kan, tapi seperti penghakiman kalau dari kubunya Gus Yahya. Tapi kalau dari Roy Sam itu udah tabayun kok, udah 4 kali kita ketemu dengan Gus Yahya gitu kan. Cukuplah untuk menggambarkan bahwa keputusan pemakzulan itu sudah bulat, bahasa begitu. Kira-kira ngelihat itu kayak gimana? Tabayun itu kalau istilahnya Roy Sam memang salah satu jimatnya NU, klarifikasi. Fatabayyanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kan gitu. Apabila ada berita-berita yang sumir gitu kan. Fitnah dan macamnya fatabayyanu, maka klarifikasilah kepada yang bersangkutan. Saya mendengar kalau tadi Roy Sam mengatakan 4 kali, sebaliknya saya mendengar juga bahwa Gus Yahya itu pernah datang ke Surabaya 4 kali. Kalau istilah orang Surabaya itu ngemper gitu, nungguin di teras rumahnya Kiai Miftah dan tidak ditemui gitu. Termasuk yang ketemu forum musyawarah NU di Tebu Ireng itu Bang ya, pertemuan ini. Gus Yahya kan juga datang juga situ kan. Ya. Nah, itu tabayun yang diformalkan, kemudian apa namanya? Kalau di Tebu Ireng itu mirip-mirip tahkim sebenarnya. Forum sesepuh dan musyawarah arbitrase gitu kan, bahwa jalan tengahnya seperti itu. Nah, di situ sebenarnya kan Kiai udah pada satu titik bahwa ini bisa dikendalikan gitu kan. Di forum itu kabarnya Pak Nuh juga mengamini ya, meski tidak keluar kata-kata menyetujui gitu. Bahwa dinamika yang di situ Pak Nuh juga nggak menolak, tidak menetralisir juga gitu. Tapi kan begitu ngomong di media kan bahwa oke, kita menghormati forum Tebu Ireng, forum Mustasar, masa tapi kan pleno tetap jalan kan gitu. Berarti sama aja Roy Sam ini tidak menanggapi forum Mustasar itu Bang, forum sesepuh itu Bang. Karena kan salah satu isi rekomendasi kan menolak pemakzulan Gus Yahya waktu itu kan. Itu bahasa Anda ya. Tapi itu kembali ke realitas memang. Itu mewakili realitas itu. Itu bukan bahasa saya tapi. Iya, jadi kalau kita bicara soal pemilihan Roy Sam di Lampung itu ya, itu ada 9 kiai besar itu. Nah, yang dapat suara tertinggi itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian yang kedua adalah Kiai Mustafa Bisri. Nah, kalau nggak salah Kiai Miftahul Adhan itu nomor 6 perolehan suaranya gitu. Nah, sebenarnya kan kalau hitung-hitungan itu legitimasi dikembalikan pada yang tertinggi, ya selesai juga sebenarnya. Apakah dalam tanda kutip bentuk perlawanan Kiai Miftahul Adhan Roy Sam terhadap pertemuan di Tebu Ireng itu adalah semacam pemberontakan? Atau Roy Sam menilai bahwa Tebu Ireng itu katakanlah tidak netral, lebih memihak kepada Gus Yahya atau semacamnya? Nah, ini yang lebih tahu adalah Roy Sam. Tapi yang jelas kan bahwa konflik ini sebenarnya hanya terbelah menjadi 2. Pro-Islah dan anti-Islah. Itu saja kan. Kalau Roy Sam dan kawan-kawan itu cenderung untuk anti-Islam. Nah ini gitu kan. Kubu Sultan itu anti-Islam. Bahasanya supremasi Roy Sam. Supremasi Roy Sam gitu kan. Sementara kalau Gus Yahya kan supremasi ADRT kan gitu. Oh iya, supremasi ADRT. Nah, tapi kan sekarang begini. ADRT itu mengatur orang yang duduk di situ. Jadi jadi tidak boleh orang itu melebihi atau melampaui ADRT ini. Jadi RT itu kesepakatan bersama dan semua harus menghormati itu. Semua harus tunduk pada itu. Tidak boleh orang merasa di atas ADRT. Jadi supremasi, legitimasi itu ada di ADRT, bukan di personal. Bukan di Roy Sam juga. Bukan di Roy Sam. Organisasi kan, kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang dibikin mereka sendiri, itu wajib hukumnya untuk dihormati oleh mereka. Kalau mereka tidak menghormati bikinnya sendiri, siapa yang menghormati? Sementara kiai-kiai ini kan disiplinnya fikih. Mereka ini rata-rata fuqaha. Ahli fikih, ahli hukum Islam. Para fuqaha itu biasa bicara soal sah dan tidak sah, bicara soal legal tidak legal, bicara melanggar dan tidak melanggar. Ini bahasa fikih, ya kan? Biasa mereka sehari-hari. Tapi kenapa
tidak dihormati, itu persoalannya kan gitu. Ini ada komen menarik-menarik juga nih. Saya bacain lagi ya, banyak banget nih, Gus. Dari Zia Aiswa 8528. Bubar katanya. Terus dari Selsi Pandera, jika dialog ditolak, tempuh jalur hukum. Pemberhentian pimpinan PBNU hanya sah lewat muktamar luar biasa. Iya, Komennya. apa? Ketua umum dan Rois Am itu diangkat oleh Muktamirin lewat forum muktamar. Mereka berdua diberhentikan, dimakzulkan oleh Muktamirin juga lewat forum muktamar. Khusus dua orang ini. Sementara sekjen, Katib Am, pengurus-pengurus lain, wakil sekjen, wakil ketua umum itu boleh direposisi, boleh dipindah posisinya, boleh dipecat bahkan oleh Rois Am maupun oleh ketua umum tanpa melalui muktamar. Jadi kalau dua orang ini udah nggak bisa disentuh itu, itu tidak butuh pada tafsir. Dan karena kan memang ADRT-nya bunyi seperti itu, bahwa ketua umum dan Rois Am dia nyaman di kursinya kecuali dia diturunkan oleh Muktamirin. Ini itu. Jadi pelanggaran apapun, tapi kalau tidak dikonstruksi, tidak dimobilisasi, tidak dikonsolidasi menjadi bentuk muktamar atau muktamar luar biasa, pelanggaran itu ya tidak ada artinya terhadap posisi ketua umum maupun Rois Am. Dia tetap di situ. Ini ada komen juga. NU biasa teriak soal kesatuan dan persatuan. Tapi sekarang mereka yang gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi aku tarik lebih beberapa bulan ke belakang deh, karena sebenarnya NU disorot, terutama kasusnya ada media yang memberitakan soal persatuan Lirboyo itu gitu kan. Soal belum lagi gus-gusan gitu kan, ya bahasa-bahasa di medsosnya kan ada yang seperti itu gitu kan. NU terus disorot nih di media sosial. Tanggapan Gus Solah sendiri kayak gimana itu ini dari luar NU-nya ya, maksudnya dari kritik juga dari luar NU-nya tuh. Itu Gus Solah menanggapinya kayak gimana? Iya, NU ini kan memang unik ya, baik secara filosofis, baik secara gaya hidup. Kemudian cara pandang terhadap kehidupan, literatur, dan semacamnya. Nah, untuk itu memang bagi mereka-mereka yang tidak pernah tinggal di pesantren, tidak berinteraksi dengan anak orang-orang NU, itu mungkin agak aneh gitu ya. Pertama bicara soal moralitas misalnya, atau bicara soal katakanlah keilmuan-keilmuan yang biasa dikaji di pesantren gitu. Sebenarnya kan banyak yang tidak, dalam tanda kutip, tidak reliable dengan kekinian ya. Misal bicara soal ekonomi misalnya kan. Di NU kan ada babul buyuk itu kan, bab tentang transaksi, bab tentang bisnis. Tetapi kita keterapkan itu berlaku di zaman di era-era barter gitu. Atau akad itu, jual beli itu harus dilakukan secara verbal. Jadi kalau dalam konteks fikih, dalam konteks hukum ekonomi NU itu, kita belanja di supermarket yang tidak ada akadnya itu ya dipertanyakan keabsahannya. Iya. Kan itu jual belinya zaman dulu juga harus ada akadnya ya. Makanya gitu. Saya terima barangnya, saya terima uangnya, minimal kayak gitu kan. Betul gitu. Nah, kalau di supermarket kan nggak ada itu. Iya. Jadi itu contoh bahwa ada perkembangan yang ini. Kalau dalam teorinya siapa itu kan ada istilah al-sabit wal mutahawil itu. Ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya itu berubah kan itu. Nah, hal-hal yang semestinya itu berubah itu oleh di kalangan pesantren kadang dipermanenkan gitu. Ini kan. Ya ini yang kemudian seolah-olah NU ini lu kok seperti ini. Tidak kontak dengan kekinian gitu. Misal seperti ketika salah satu stasiun TV melakukan reportase mendalam tentang gaya hidup santri misalnya, kehidupan relasinya dengan kiai, kemudian sebenarnya kan menurut umum itu bisa diterima kan, apa yang disampaikan oleh stasiun TV itu. Tapi oleh kalangan pesantren kan, wah ini menghinaan ini. Menghina ini. Nah ini kan konstruk berpikir, konstruk kesadaran mereka kan dibingkai oleh
oleh katakanlah kitab kuning yang dia kaji. Misal kitab Ta'lim Muta'alim itu kan bicara soal secara ketat relasi antara guru dan murid. Nah, atau bahkan dengan anak-anak guru. Nah, ini yang kalau dalam konteks sekarang, dalam konteks didaktika, mereka yang belajar di kampus atau yang belajar di sekolah-sekolah formal, kehidupan seperti itu kayak ya aneh gitu. Iya, karena nggak terbiasa juga. Aneh. Satu sisi itu, tapi sisi lain kita harus mengakui bahwa satu-satunya indoktrinasi, satu-satunya penanaman leadership yang baik itu hanya model boarding school, itu hanya model pesantren. Jadi sekolah asrama, boarding school dan semacamnya, saya boleh bangga bahwa itu nyontoh pesantren. Iya, ada itunya ya, asrama. Iya, sekolah-sekolah boarding school, sekolah-sekolah SD international itu. boarding school juga Iya, ada. itu 100% nyontoh pesantren. Kenapa? Karena paling efektif untuk menanamkan ideologisasi, indoktrinasi, bahkan leadership, kepemimpinan itu hanya mungkin ketika anak-anak itu tinggal day to day selama 24 jam terus-menerus dalam satu asrama dan di dalam dengan pantauan senior atau para guru. Kalau enggak itu susah.